Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas salah satu dasar dalam catur, yaitu ialah remis atau draw. Ya, remis kadang suka disepelekan. Ya, maaf. Terkadang kita suka menyepelekan remis dan ya kita fokus bermain dan tanpa tahu tiba-tiba permainan menjadi remis atau draw. Ya, kadang itu suka terjadi ya bagi saya atau bagi kalian. Dan ya, video ini dibuat dikarenakan teman saya request, pengen bikin apa? Ya, minta dibuatkan video tentang ini. Ya, makanya saya kali ini membuat video yang berjudul draw atau remis. Ya, lalu ya saya akan langsung saja membahasnya. Yang pertama yang harus diperhatikan ialah stalemate. Stalemate ialah salah satu posisi draw di mana hitam tidak dapat bergerak, tetapi ya raja dalam posisi yang aman. Ya, sekarang putih melangkah dan di sini putih melangkah menuju F7 dan hasilnya draw atau remis. Ya, terkadang orang-orang menilai bahwa posisi seperti ini ialah kemenangan bagi putih. Tetapi tidak dalam turnamen. Dalam permainan resmi ini ialah draw atau remis. Karena raja hitam tidak dapat bergerak atau hitam tidak dapat bergerak kemana-mana, tetapi raja hitam dalam keadaan yang aman. Ya, itulah yang dinamakan dengan stalemate. Dan ya ini dia contoh yang lebih rumit. Sekarang giliran hitam untuk bergerak. Ya, kalian dapat mencoba untuk mencari tahu best move atau langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini. Ya pasti kalian sudah menduganya dan pasti kalian pasti kalian berpikir benteng menuju H2 kan skak. Tetapi itu bukanlah best move atau langkah terbaik. Best move ialah menggerakkan raja menuju menuju G4. Ya, cukup aneh bukan? Di sini hitam dengan simpelnya dapat men-skewer raja putih terhadap benteng. Tetapi kenapa saya katakan ini bukanlah best move? Ya, karena di sini putih dapat melakukan jebakan dengan menteri F3. Ya, kita dapat melihat betapa begonya hitam apabila memakan benteng putih dan karena hasilnya ialah stalemate. Apabila peluang-peluang seperti ini biasanya kita akan langsung cepat menggerakkannya. Tetapi terkadang kita juga harus berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang ada pada catur. Intinya kita harus berpikir 2 kali ataupun 5 kali, tetapi jangan terlalu banyak karena catur bukan segalanya strategi. Catur juga terkadang memikirkan mental dan lain-lain. Dan seperti ini. Stalemate
Ya, pertama di sini benteng menutupi jalan kabur, dan raja pun demikian, dan pion pun juga. Dan tetapi uniknya raja di sini tidak dalam keadaan skakmat, yang artinya remis. Ya, yang ketiga ialah threefold repetition atau pengulangan langkah. Ya, mengapa itu disebut draw? Karena yang jelas ialah di sini hitam tidak dapat melakukan, di sini putih tidak dapat melakukan perkembangan. Karena ya sebelumnya kita dapat menganalisis posisi atau jumlah poin yang dimiliki oleh putih. Di sini putih unggul gajah dan benteng, dan ya hitam di sini hanya unggul dalam pion. Ya, tetapi di sini hitam dapat secara langsung membuat permainan menjadi draw dengan menteri G6 skak. Lalu raja menghindar skak dan skak. Ya, kalau misalnya kita bermain dalam level warkop, biasanya seperti ini, kita selalu ini salah. Ya, maaf. Yang jelas seperti tidak dapat bergerak ke sini karena akan dapat dimakan oleh pion, tetapi masih dapat bergerak skak menuju sini, misalnya menghindar ke sini skak misalnya. Ya, masih sih sebenarnya, tetapi ya saya tidak begitu teliti karena tadi pion dapat memakan menteri ya. Yang jelas ialah dengan tripod repetition, ya di sini hitam dapat mengundur waktu, bukan mengundur sih, jadi hitam dapat memaksa lawannya untuk menerima tawaran remis. Sebetulnya di sini putih dapat sama sekali menolak remis, tetapi ya dengan posisi seperti ini ya mau gimana juga di sini putih tidak dapat melakukan apa-apa selain menghindar. Maaf, di sini saya menggunakan contoh yang salah. Ya, jadi secara umum bahwa taktik threefold repetition dapat dilakukan apabila kita sudah terdesak. Ya, para master atau Grandmaster terkadang jarang sekali mendapatkan posisi threefold repetition atau posisi draw lainnya, dikarenakan para master sudah berpikir sudah sangat jauh. Jadi hanya dengan melihat posisi sebelumnya pun terkadang para Grandmaster sudah tahu bahwa posisi seperti ini ialah remis. Ya, di sini sebenarnya hitam dapat secara cuma-cuma memenangkan permainan dengan skak menghindar skak mat dengan mudahnya. Tetapi apabila di sini hitam dapat iseng misalnya dengan memakan kuda, dan apabila kuda balik makan, maka kita dapat melakukan tripod repetition. Walaupun itu sangat tidak disarankan karena kita dapat melakukan skakmat. Ya, seperti ini kita dapat melihat
putih dapat mengundur permainan, tetapi hasilnya ialah sama, seri. Dan perlu diketahui putih pastinya tidak ingin menuju KLH karena akibatnya ialah skakmat. Walaupun tadi sebenarnya dapat langsung diskakmat oleh hitam. Ya. Tetapi taktik triple repetition dapat dilakukan dengan mengorbankan beberapa bidak, dan ya kita dapat memaksa lawan untuk menerima tawaran remis kita. Dan walaupun kita dianggap pecundang, dianggap ya tidak maco misalnya, tetapi yang penting tidak kalah. Draw itu ingat tidak kalah dan tidak menang juga. Dan ya tidak rugi-rugi amat lah. Kalau dalam catur kan menang itu 1, kalah itu 0. Tetapi kalau draw ya setengah dan setengah, 0,5. Tidak rugi-rugi banget. Dan yang terakhir, insufficient material, atau dalam bahasa Indonesianya kekurangan materi. Ya. Yang terakhir sudah pasti tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena kalian pasti sudah mengetahuinya. Sama seperti raja melawan raja solo ya by one. Ya, sudah pasti tidak akan ada pemain yang dapat melakukan skakmat. Dan sama seperti raja dengan bedak minor, bedak minor, gajah maupun kuda. Ya, perlu diketahui bedak minor ialah kuda dan gajah. Bedak mayor itu menteri dan benteng. Ingat. Ya, dengan bedak minor, gajah atau kuda, kita tidak dapat melakukan skakmat mau gimana juga. Sebego-begonya hitam atau lawan, tetap saja kita tidak dapat melakukan skakmat dengan satu kuda, satu gajah, satu kuda atau satu gajah. Tetapi dengan 2 kuda kita dapat melancarkan skakmat. Tetapi hanya musuh kita atau lawan kita dengan sengaja membuat kita mengskakmat dia. Ataupun gajah dengan kuda yang nanti saya akan coba membuat videonya. Ya, kita dapat melancarkan skakmat dengan kuda dan gajah, apalagi dengan gajah dan gajah. Kuda dan kuda tidak bisa. Tetapi apabila hitamnya bego, kita dapat melancarkan skakmat. Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.